Selamat siang semuanya. Nah, sudah di penghujung acara pada siang menjelang sore hari ini. Nah, ini adalah sesi terakhir dari rangkaian dasar dan prinsip K3. Di sesi keempat, kita sudah membahas mengenai aspek penerapan K3 dan pendekatan K3. Nah, kemudian di sesi terakhir ini kita akan belajar mengenai prinsip K3. Semoga teman-teman masih semangat dan tidak ngantuk. Tentunya kembali lagi bersama dengan saya, Nur Rohmah Tiraji Ramadan, atau teman-teman bisa memanggil saya Rohmah. Nah, prinsip K3 itu terdiri dari 11 prinsip. Nah, 11 prinsip ini saya ambil berdasarkan OHSAS 18001. 11 prinsip K3. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu gambarnya supaya teman-teman bisa mengira-ngira apa sih prinsip yang pertama gitu. Baik, sudah ketemu teman-teman, bisa dilihat gambar pekerja ini. Prinsip K3 yang pertama yaitu semua pekerja atau pekerja memiliki hak. Kita memiliki hak apa sih sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan? Nah, pekerja serta pengusaha dan pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dan harus berusaha untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang layak dan lingkungan kerja yang layak. Hak pekerja yang lebih spesifik contohnya yaitu pekerjaan harus dilakukan dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kemudian, kondisi kerja harus konsisten sesuai dengan kesejahteraan pekerja dan martabat manusia. Nah, yang ketiga yaitu kerja harus menawarkan kemungkinan nyata untuk prestasi pribadi, pemenuhan kebutuhan diri, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi hak dari pekerja ini adalah yaitu yang pertama, dia berada di lingkungan kerja yang aman dan sehat, harus dijamin terlindungi. Kemudian yang kedua, kondisi kerjanya itu harus konsisten sesuai dengan kesejahteraan dan martabat dari manusia. Kemudian yang terakhir, hak pekerja yaitu bisa menjadikan diri sendiri berprestasi. Kemudian dengan kita bekerja, kita memenuhi kebutuhan diri sendiri, baik finansial, material, dan lainnya, dan kemudian pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu kebijakan K3 harus ditetapkan. Nah, contohnya apa sih? Kebijakan K3 ini harus dilaksanakan baik di tingkat lokal dan perusahaan nasional, karena kebijakan harus secara efektif dikomunikasikan kepada semua pihak terkait. Perusahaan yang sudah menerapkan K3 pasti memiliki kebijakan K3 ataupun komitmen untuk menerapkan K3. Supaya apa? Supaya nanti peraturan-peraturan K3 di perusahaan tersebut tertata dengan jelas dan bisa menjamin bahwa tempat kerja tersebut aman tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu
program K3 dan kebijakan harus bertujuan baik dalam hal pencegahan dan perlindungan. Nah, setelah tadi sudah ada kebijakan K3, maka selanjutnya yaitu membentuk program K3 yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi. Upaya ini harus difokuskan terlebih pada pencegahan primer di tingkat tempat kerja. Tempat kerja dan lingkungan kerja harus direncanakan dan dirancang untuk menjadi aman dan sehat. Contohnya program K3 yang ada di perusahaan biasanya yaitu misal program 5R, supaya tata letak perusahaan atau tata letak tempat kerja tertata dengan rapi, resik, dan lainnya. Kemudian program lain dari contoh program ketiga yaitu identifikasi bahaya atau penilaian risiko, supaya kita tahu nih bahaya dan risiko apa yang ada di tempat kerja ini. Dan masih banyak lain lagi tentunya ya teman-teman. Kemudian komunikasi, harus ada komunikasi yang baik antara mitra sosial yaitu pengusaha dan pekerja dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini harus dilakukan selama formulasi, implementasi, dan peninjauan semua kebijakan, sistem, dan program. Untuk memastikan bahwa K3 ini diterapkan atau diimplementasikan dengan baik, maka harus ada komunikasi yang baik antara karyawan dan atasan dan bawahan misalnya. Jadi pada saat melaksanakan program K3 atau melaksanakan kebijakan K3 ke karyawan, kita harus mengkomunikasikannya dengan baik supaya sistem juga berjalan dengan baik sesuai dengan sistem manajemen perusahaan. Yang selanjutnya yaitu prinsip K3 yang kelima yaitu perbaikan secara terus-menerus. Nah, perbaikan terus-menerus K3 ini harus dipromosikan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum, peraturan, dan standar teknis nasional untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit, dan kematian yang disesuaikan secara berkala untuk kemajuan sosial, teknis, dan ilmiah, dan perubahan lain dalam dunia kerja. Hal ini akan optimal dilakukan dengan cara pengembangan dan pelaksanaan kebijakan nasional, sistem nasional, dan program nasional. Contohnya, yang perlu dilakukan perbaikan secara terus-menerus yaitu proses kerja atau misalnya SOP kerja. Apabila terjadi perubahan langkah kerja, maka SOP-nya juga harus diperbaiki. Untuk apa? Supaya nanti apabila terdapat perubahan langkah kerja yang baru, kita harus melakukan perbaikan, misalnya SOP atau standar operasional prosedur. Karena apa? Dengan berubahnya langkah kerja yang baru, apabila ditemukan sumber bahaya baru, maka dengan adanya SOP yang terupdate, kita bisa meminimalisir
terjadinya sumber bahaya tersebut. Kemudian informasi penting untuk pengembangan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang efektif. Kita harus mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang akurat tentang bahaya dan bahan berbahaya, pengawasan kerja, pemantauan, kepatuhan terhadap kebijakan, dan praktek yang baik, dan kegiatan terkait lainnya adalah pusat untuk membentuk dan menegakkan kebijakan yang efektif. Nah, ketika sudah ada program kerja, maka kita harus terus menggali informasi, baik dari karyawan maupun informasi dari luar, untuk meningkatkan pelaksanaan program kerja dan kebijakan kita supaya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian promosi kesehatan, yaitu unsur utama dari praktik kesehatan kerja. Untuk apa sih adanya promosi kesehatan ini? Yaitu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pekerja fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Nah, sehingga promosi kesehatan ini tidak melulu dilakukan oleh dinas-dinas tertentu seperti di Kementerian Kesehatan, kemudian oleh yang lainnya, tetapi promkes ini juga bisa dilakukan di perusahaan. Contohnya yaitu promosi kesehatan tentang misal bahaya merokok, kemudian saat ini tentunya promosi kesehatan yang paling penting adalah mengenai persebaran COVID-19. Bagaimana cara pencegahannya, bagaimana penularannya, supaya pekerja tetap waspada dan hati-hati pada saat melakukan pekerjaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tersedianya pelayanan kesehatan kerja yang mencakup semua pekerja. Harus idealnya semua pekerja di semua kategori harus memiliki akses ke layanan tersebut yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan pekerja dan memperbaiki kondisi kerja. Nah, ini di setiap perusahaan harus ada yang namanya pelayanan kesehatan kerja. Misalnya penyediaan klinik perusahaan yang terdiri dari dokter, kemudian perawat, bidan, kemudian terdapat kotak P3K. Jadi supaya apabila terjadi kecelakaan kerja bisa langsung ditangani pertama kali oleh klinik perusahaan terlebih dahulu. Kemudian apabila tingkat keparahannya tidak bisa ditangani di klinik tersebut, bisa dilakukan rujukan ke pusat pelayanan kesehatan di daerah, begitu. Kemudian prinsip ketiga yang ke-9, yaitu mengenai pendidikan dan pelatihan. Pekerja dan pengusaha harus dibuat sadar akan pentingnya membangun prosedur kerja yang aman dan bagaimana melakukannya. Pelatih atau trainer internal harus dilatih di bidang relevansi khusus untuk industri tertentu sehingga mereka dapat mengatasi masalah ketiga yang spesifik. Nah, contohnya misal di perusahaan dalam beberapa bulan sekali harus diadakan mengenai pelatihan, misalnya pelatihan penggunaan APAR. Nah, supaya apa?
Fungsinya ketika nanti tim emergensi atau tim tanggap darurat tidak berada di lingkup pekerjaan tersebut atau di tempat kerja orang tersebut, maka orang yang sudah diberikan pelatihan APAR maka bisa menangani pencegahan kebakaran dengan APAR itu sendiri, begitu. Kemudian yang ke-10 adalah tanggung jawab, tugas, dan wewenang. Pekerja, pengusaha, dan pejabat yang berwenang memiliki tanggung jawab, tugas, dan kewajiban tertentu. Contohnya, pekerja harus mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan. Pengusaha harus menyediakan tempat kerja yang aman dan menjamin akses ke pertolongan pertama. Dan pihak yang berwenang harus menyusun, berkomunikasi, dan meninjau secara berkala dan memperbarui kebijakan K3. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk apa? Evaluasi bertujuan untuk memperbaiki kebijakan K3 yang ada di perusahaan. Nah, dari program K3 yang dilaksanakan di perusahaan harus ada sistem pemeriksaan dan evaluasi di tempat kerja untuk memastikan kesesuaian langkah-langkah K3 dan undang-undang tenaga kerja lainnya dengan implementasi yang sesungguhnya. Sehingga adanya evaluasi ini bisa memperbaiki program K3 dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan supaya disesuaikan dengan standar dan norma dan undang-undang yang terkait dengan keselamatan kesehatan kerja. Baik, itu dia sesi yang terakhir, yaitu mengenai prinsip K3. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.